Selamat pagi, siang, atau malam ya teman-teman. Hari ini kita bicarakan coba tentang sistem coping ya, bagaimana cara kita mengalami stres. Teman-teman pernah nggak kalau lagi dalam tekanan atau stres atau bahkan kayak misalnya tuh habis argumen nih gitu kan ya, terus kalian kalah argumen gitu, terus kalian kayak nggak terima gitu kan, terus kalian tuh kayak ingin eh, mau melindungi ego kalian dengan cara self defense. Nah, itu tuh self defense itu namanya adalah coping. Oke. Nah, di sini kita akan bicara tentang sistem coping dan cara kita mengalami stresnya. Oke. Apa sih itu coping? Nah, coping ini adalah cara kita menanggapi tekanan, masalah atau stres dalam hidup. Nah, seperti saya katakan tadi ya. Jadi misalnya tuh ada juga nih, contohnya ada tugas yang numpuk, terus kamu tuh kayak kewalahan gitu loh, apa yang kamu lakukan. Nah, gimana gitu kan cara nyelesain tugasnya. Nah, panik gitu ya. Nah, itu tuh salah satu bentuk coping. Nah, terus kenapa sih kita butuh coping dalam kehidupan ini? Karena tuh di dalam hidup itu kan pasti kan ada tantangan ya, nggak selalu mulus gitu ya. Nah, coping ini nih akan membantu kita menjadi tetap tenang teman-teman dan juga berpikir jernih. Nah, kalau nggak tahu cara ngatasi stres, nah kita bisa sakit atau jadi mudah marah banget gitu kalau misalnya nggak ada sistem ini. Terus kopi yang sehat itu ada beberapa macam. Nah, contohnya itu kayak cerita ke teman-teman, jalan-jalan, healing gitu ya, atau ya istirahat yang cukup. Nah, yang nggak sehat itu ada juga nih, contohnya kayak marah-marah gitu kan ya. Saking dalam tekanannya tuh sampai, wah aku ini marah banget gitu ya sama masalah ini. Terus makan berlebihan dan juga diam sama nyimpan emosi ya. Ya kita juga tahu lah ya kalau nyimpan emosi itu bahaya bagi kesehatan kita karena lama kelamaan itu bakal meledak gitu ya, bakal rilis pada suatu saat kalau misalnya emosi itu udah makin numpuk gitu ya. Terus ada dua cara umum untuk mengatasi stres. Nah, contohnya tuh menyelesaikan masalah dengan cara problem fokus. Contohnya kayak belajar yang lebih giat kalau misalnya dapat nilai jelek. Jadi ya kita berusaha nge-improve dari masalah kita gitu. Terus nenangin diri atau emotional fokus. Nah, seperti nonton film, healing gitu ya. Nah, healing itu adalah emotional fokus teman-teman. Jadi untuk kayak nonton film atau ya jalan-jalan atau olahraga sama temen itu juga untuk mengalihkan pikiran. Contohnya pada sehari-hari ini contohnya gini ya. Ini sering banget gitu kan ya waktu kita bertengkar dengan teman-teman. Nah, coping sehatnya itu ya kita bicarakan aja baik-baik dengan cari solusi. Nah, terus ada juga yang nggak sehat, contohnya kan kayak memutuskan hubungan tanpa bicara nih paling sering gitu ya. Kayak, ih apa sih? Aku kan udah gini, terus kok kamunya maunya gini, wah saling egosentris banget gitu kan ya. Terus ya pada nggak enakan, yang satu nggak mau ngalah, yang satu juga nggak mau ngalah, nggak sehat. Kadang juga udah satu ngalah, cuman satunya masih nggak mau terima, ya ya gitulah ya. Itu sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus apa aja sih yang mempengaruhi cara kita menghadapi stres? Nah, contohnya itu yang mempengaruhi itu cara dibesarkan. Jadi kayak parenting atau juga dukungan dari orang sekitar ini paling sering ya lingkungan kita ya. Dan juga gimana kita bereaksi saat stres. Jadi ya kan orang waktu stres tuh ada yang makan, ada yang healing dan berbagai macam. Nah, itu juga mempengaruhi. Terus dampak dari cara kita menghadapi stres itu ya kalau cara kita sehat, kita jadi kuat dan juga dalam hati kita itu tenang dengannya. Terus kalau nggak sehat, ya bakal makin stres sama merasa sendiri. Jadi malah lebih ke udah masalahnya nggak selesai, terus ya makin stres gitu ya nggak sehat gitu ya. Terus gimana sih biar coping kita sehat? Nah, ada beberapa cara yaitu seperti nulis perasaan dalam buku harian, nah jadi bikin diary atau juga melakukan hal yang kamu suka, contohnya kan kayak hobi. Kalau cowok itu mancing biasanya, kalau nggak ada alasan itu ya main game, dengerin musik gitu ya, atau cari temen
cerita, dan juga nggak usah ragu untuk minta bantuan profesional gitu kan ya. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan ya. Nah, ini refleksi yuk, ya kan ya. Setiap orang tuh pasti pernah stres gitu kan ya. Nah, yang penting adalah kita tahu cara menghadapi stres itu dengan baik. Nah, kalau teman-teman menghadapi stres selama ini nih gimana? Apa yang teman-teman lakukan? Apakah healing? Apakah makan? Nah, terus udah sehat belum kira-kira teman-teman? Sekiranya itu saja sih dari saya. Makasih ya udah dengar ocehan saya. Terima kasih.